Di perkebunan kelapa sawit, gulma dikelompokkan menjadi 5 golongan, yaitu anak kayu, gulma lunak, rumput-rumputan teki, dan pakis. Beberapa spesies yang menjadi permasalahan utama pada kelompok gulma anak kayu adalah Chromolaena adorata, Lantana camara, Mimosa pigra. Dari kelompok gulma lunak, spesies yang menjadi permasalahan utama adalah Asistasia intrusa, Ageratum conizoides, Eichhornia crassipes. Dari kelompok rumput atau gulma berdaun sempit, spesies yang menjadi masalah adalah Imperata cylindrica, Eleusin indica, P. polystation. Gulma gulungan teki merupakan kelompok gulma yang banyak menjadi masalah pada lahan gambut. Yang terakhir adalah kelompok pakis. Kelompok ini memiliki 2 spesies gulma utama yang sering menjadi masalah, khususnya pada perkebunan kelapa. Tingkat kerugian yang disebabkan oleh gulma. Sebenarnya, tingkat kerugian pada perkebunan kelapa sawit yang disebabkan oleh gulma belum banyak tercatat. Namun, dari beberapa sumber didapatkan data kerugian yang disebabkan oleh spesies Mikanithie migranta sebanyak 38,1 juta pada perkebunan seluas 757,5 hektar. Spesies Imperata cylindrica menyebabkan kerugian sebesar 59,9 juta pada lahan seluas 1086 hektar. Dan spesies Paspalum conjugatum menyebabkan kerugian sebesar 43,3 juta pada lahan seluas 1149,9 hektar. Nah, adapun prinsip pengendalian gulma terpadu di perkebunan kelapa sawit. Terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu nih apa sih pengendalian gulma terpadu. Jadi pengendalian gulma terpadu ini merupakan suatu cara dengan menggabungkan berbagai teknik pengendalian gulma secara bersamaan yang tersedia untuk menekan pertumbuhan gulma secara berkelanjutan sehingga tidak menimbulkan kerugian secara ekonomi. Dengan begitu, petani mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Pengendalian ini hanya bertujuan untuk menekan pertumbuhan gulma, bukan untuk memberantas gulma hingga nol. Adapun teknik yang dilakukan terdiri dari metode kultur teknis, metode manual atau mekanis, metode biologis, ataupun metode kimiawi. Jadi, ada pengendalian yang pertama itu dilakukan pada perkebunan kelapa sawit, yang mana dengan menggunakan cara pelestarian gulma atau tumbuhan yang bermanfaat untuk konservasi musuh alami hama kelapa sawit. Dan pengendalian kedua, melakukan pemusnahan gulma yang berbahaya meliputi ilalang, mikania, dan kelompok gulma anak kayu. Yang ketiga adalah pembatasan pertumbuhan gulma lunak di gawangan mati, sehingga piringan dan pasar pikul bebas dari gulma. Yang keempat adalah prinsip aplikasi herbisida secara selektif dan spesifik. Aplikasi herbisida tidak boleh dilakukan secara menyeluruh pada wilayah piringan dan pasar pikul. Penggunaannya juga harus disesuaikan berdasarkan gulma dominan yang ada di lapangan. Yang terakhir adalah mengkombinasikan seluruh komponen pengendalian, baik itu metode manual, hayati, maupun kimiawi, yang digabungkan menjadi satu, sehingga pengendalian gulma di lapangan terjadi secara berkelanjutan. Strategi pengendalian gulma terpadu. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, jenis gulma dominan. Perbedaan komposisi gulma dominan akan menentukan jenis herbisida apa yang bisa digunakan. Yang kedua, fase pertumbuhan tanaman budidaya, khususnya pada masa pembibitan. Yang ketiga, alternatif pengendalian yang tersedia. Apakah pengendalian dilakukan secara mekanis, biologi, maupun secara kimia?
Yang keempat, dampak ekonomi harus dipertimbangkan. Apakah keberadaan gulma akan membawa kerugian yang besar atau gulma tersebut dapat dimanfaatkan sebagai komponen penyubur tanah. Dan yang kelima, dampak ekologi. Dampak ekologi paling besar adalah hilangnya musuh alami sehingga pertumbuhan hama yang ada di perkebunan menjadi tidak terkendali. Untuk target pengolahan lahan, terdapat 4 fase. Yang pertama yaitu fase pembibitan. Nah, pada fase pembibitan harus terbebas dari gulma. Jangan ada pertumbuhan gulma yang berlebih. Hal ini bisa disebabkan karena gulma pada fase pembibitan dapat menjadi inang alternatif untuk penyakit bercak daun. Yang kedua adalah fase persiapan lahan. Pada fase ini, area peremajaan harus bersih dari gulma, anak kayu, dan lalang. Kemudian dilakukannya penanaman LCC atau legume cover crops untuk mencegah bibit gulma tumbuh di area lahan. Biasanya LCC yang ditanam di area perkebunan yaitu LCC jenis Makuna. Nah, fase selanjutnya yaitu fase tanaman belum menghasilkan atau sering disebut dengan TBM. Fase ini, piringan harus bebas dari gulma. Hal ini juga akan berpengaruh pada proses pemupukan. Kemudian, lahan harus bebas dari gulma berkayu dan lalang. Gawangan harus tertutupi oleh LCC minimal 70%. Kemudian, fase yang terakhir yaitu fase tanaman menghasilkan. Untuk fase ini, pengelolaan yang dilakukan meliputi piringan dan pasar pikul bebas dari gulma, gawangan bebas gulma berkayu dan tukulan, batang bebas dari gulma berkayu dan tukulan. Kemudian, rotasi penyiangan dilakukan 2-3 bulan sekali. Teknik pengendalian. Yang pertama ada kultur teknis. Manipulasi teknis kultur ini dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pertumbuhan gulma. Teknik yang bisa dilakukan adalah penanaman dan perawatan tanaman penutup tanah atau LCC, dan aplikasi mulsa organik seperti tankos dan potongan pelepah. Yang kedua, ada pengendalian secara manual. Pengendalian secara manual banyak dilakukan di area perkebunan untuk menghindari adanya fitotoksik pada bibit tanaman kelapa sawit. Pada masa pembibitan, pengendalian manual dapat dilakukan dengan cara menggaruk alur tanam dan mencabut gulma-gulma yang ada di polybag. Pada masa tanaman belum menghasilkan, pengendalian dilakukan dengan cara menggaruk pinggiran dengan cangkul dan mencabut gulma yang melilit pada tanaman. 3. Pengendalian mekanis. Pengendalian mekanis merupakan tindakan pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan peremajaan atau pembongkaran lahan untuk membongkar tanaman menggunakan alat berat seperti bulldozer dan sebagainya. 4. Pengendalian hayati. Pengendalian hayati dilakukan dengan melepas agen hayati seperti serangga dan sejenisnya untuk mengendalikan gulma sasaran. Salah satunya adalah pengendalian gulma kirinyu yang merupakan gulma invasif yang pertumbuhannya sangat cepat. Kemudian, gulma ini juga menjadi kompetitor yang kuat pada berbagai komoditas tanaman. Hama alami yang digunakan untuk memberantas gulma ini adalah P. pseudoinsulata, A. antheas, dan C. connexa. Pengendalian hayati juga dapat digunakan bioherbisida seperti mikoherbisida dan ekstrak alelopati. Terakhir, pengendalian kimia. Pengendalian ini identik dengan penggunaan herbisida, umumnya dilaksanakan di perkebunan kelapa sawit dengan rotasi 3-4 kali per tahun. Pengendalian ini harus memperhatikan dampak terhadap tanaman budidaya dan organisme non-sasaran. Namun, penggunaan herbisida memberi risiko berupa resistensi herbisida dan sebagainya.